Assalamualaikum, annyeonghaseyo, swadika. Selamat datang kembali di channel ini, Asmi Nurais. Sorry ya, tangan aku biru. Oke, jadi kali ini aku pengen bikin video curhat sekaligus bakal ada sedikit pengumuman nanti di akhir. Jadi awalnya tuh gini, aku tuh mulai resah dengan tujuan awalku bikin video YouTube. Karena teman-teman mulai padat nanyain, Kak kok nggak bikin review BL yang lain? Kak kok nggak bikin review BL ini? Kak kok nggak bikin cover series, soundtrack series BL yang itu, yang kayak gitu-gitulah. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman ngikutin aku dari zaman masih 1000 subscriber, aku tuh sempat bikin video perkenalan diri. Aku ngasih tahu tentang siapa diri aku dan kenapa aku bikin video YouTube, terutama cover terjemahan. Jadi kan aku emang cerita kalau aku suka banget nonton series-series Asia, mau itu Korea, mau itu Thailand, mau itu Taiwan, mau itu Cina gitu kan. Dan aku juga seneng dengerin soundtrack-soundtracknya. Masalahnya kalau aku mau nyanyiin itu tuh agak susah untuk dinyanyiin bahasa aslinya karena aku nggak bisa ngapalin kan. Aku juga nggak punya kemampuan bahasa asing gitu selain bahasa Inggris. Nah, ya udah deh, aku bikin dulu terjemahannya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadilah aku nyanyiin. Jadi aku kalau mau nyanyi sehari-hari, karaokean, jadi lebih gampang. Nah, cuman lama-kelamaan semenjak aku bikin kayak curhat tentang kenapa aku senang nonton BL, jadi banyak yang nanyain, Kak kok kenapa sih nggak review BL yang Ono? Kenapa nggak review BL yang Ono? Kak udah nonton BL yang itu atau belum? Rata-rata emang yang datang ke YouTube aku tuh mengaku kalau mereka suka nonton BL alias fujoshi ya, atau fudanshi lah ya. Nah cuman dari situ aku ngerasa kayak masa sih aku harus switching tujuan aku bikin channel YouTube kan, yang awalnya aku pengen seneng-seneng, yang awalnya aku pengen jadiin YouTube channel ini sebagai laboratorium aku dalam berkarya gitu, dalam exercise, dalam bikin lagu, mulai dari nerjemahin lagu, jadi fokus ke BL, kan rasanya kayak nggak bisa juga gitu akunya. Nah dari situ aku tuh mulai mikir kalau teman-teman di sini yang ngaku fujoshi dan fudanshi, sebenarnya kita semua ini lebih dari sekedar fujoshi dan fudanshi, iya nggak sih? Maksudnya ya misalnya aku saat ini tuh sebenarnya bekerja sebagai konten kreatif di kantorku di Bandung, dan aku juga lagi punya usaha jasa kreatif sendiri di Jakarta yang namanya Kinovia, jasa kreatif audio visual. Dan aku juga lagi punya project sendiri selain channel YouTube ini, yaitu pengen coba nulis buku. Nah yang kayak gitu-gitu itu tuh kan nggak apa ya, ibaratnya di saat orang-orang tahu aku sebagai fujoshi kan kalian nggak tahu aku ini siapa gitu di baliknya, aku ini punya interest apa, aku ini punya kemampuan apa. Yang kamu tahu mungkin aku sekedar fujoshi aja gitu kan. Nah dari situ tuh aku ngerasa citra ini tuh lumayan problematik, dan mungkin juga teman-teman ngerasain ketika teman-teman mulai came out sebagai oke, aku suka nonton BL nih, aku fujoshi nih, aku fudanshi nih. Nah ketika teman-teman terbuka soal itu, mungkin ada orang-orang di sekitar kalian yang tahu kalau kalian itu fujoshi atau fudanshi, terus jadi dalam tanda kutip ngeremehin kalian, terus jadi dalam tanda kutip mikir, ih kok kamu nonton yang kayak gitu sih, jadi kayak comparing selera tontonan gitu kan orang-orang lain. Nah kita juga harus buktiin gitu ya, bukan buktiin sih, tapi kayak kita juga harus ngasih tahu kalau ya kita ini lebih dari sekedar fujoshi dan fudanshi. Oke, kita suka nonton series-series BL itu sekedar kegemaran, preferensi tontonan gitu, sama kayak teman-teman kita mungkin yang lebih suka nonton anime, sama kayak teman-teman kita mungkin yang lebih suka nonton drama Korea, atau yang lebih suka nonton series-series dari Amazon Prime. Ketika teman-teman yang lain tuh melihat kita sebagai sekedar fujoshi dan fudanshi, sebenarnya tuh kita tuh lebih dari itu loh. Kita tuh adalah orang yang bisa terbuka, yang pemikirannya terbuka terhadap orang lain gitu. Kita bisa bergaul dengan siapa aja terlepas dari orientasi seksualnya, terlepas dari gendernya, terlepas dari siapa dia. Para fujoshi dan fudanshi punya kecenderungan lebih terbuka terhadap identitas gender dan identitas seksualiti manapun dibandingkan dengan orang yang nggak suka gitu sama tontonan-tontonan BL ya kan. Nah pertama, kita tuh punya kelebihan itu. Yang kedua,
kita juga sebenarnya lebih dari sekedar fujoshi dan fudanshi. Kita punya kok selera tontonan yang lain, kita punya kok hobi yang lain, kita punya kok passion dan cita-cita yang ingin kita gapai gitu. Nah, itu yang pengen aku ceritain dan pengen aku share dan pengen aku tekanin ke teman-teman semua gitu. Kalau kita ini lebih dari sekedar fujoshi dan fudanshi. Kita adalah apa yang kita senang lakukan. Kita adalah apa yang kita inginkan di masa depan gitu. Jadi kayak aku pengen nekanin di sini ke teman-teman semua dengan coba nge-request aku, dengan coba nanya-nanyain aku, Kak tolong dong nge-review BL ini, Kak kenapa nggak bahas BL itu, Kak kenapa nggak bahas ini itu yang kaitannya semua rata-rata dengan dunia BL dan fujoshi gitu. Dan aku ngerasa ini tuh jadi bikin identitas YouTubeku jadi problematik gitu. Apakah selamanya aku harus ngebahas BL? Kan enggak juga gitu. Aku juga punya kesenangan yang lain yang pengen aku share, kayak pengetahuan-pengetahuan lain mungkin yang pengennya sih bisa bermanfaat buat teman-teman semua, lebih dari sekedar review-review BL, lebih dari sekedar cover gitu. Itu sih tujuan aku bikin YouTube tuh sebenarnya, kayak gitu teman-teman. Oke. Sorry ya kalau teman-teman nggak ngerti karena aku ngomongnya kecepatan dan cenderung ngalor ngidul, karena emang video ini tuh tujuannya ya curhat aja. Dan aku juga bakal ada sedikit pengumuman. Ya, ini dia pengumumannya, yaitu seperti yang teman-teman tonton di videoku minggu lalu, aku kan ngeluarin kayak semacam video teaser buku yang lagi aku tuliskan. Aku tuh emang lagi ada project bukunya isinya tentang kumpulan tulisan dan keresahan pendek-pendek, tapi bukan quotes juga, karena kalau dibilang quotes itu lumayan panjang gitu. Intinya kumpulan tulisan yang dikategorikan dalam beberapa judul yang di dalamnya ngebahas soal keresahan proses menuju jadi orang dewasa gitu. Jadi kayak perasaan kesepian, perasaan bingung mau jadi apa, terus perasaan sedih ketika berpisah dengan sahabat-sahabat, terus perasaan sedih ketika pengalamanku putus hubungan romantik, putus cinta, yang pokoknya intinya adalah keresahan-keresahanku di umurku yang sekarang yang lagi mengalami quarter life crisis. Jadi intinya kenapa aku nulis buku ini adalah karena aku pengen menuangkan segala keresahan, pengen menuangkan segala kegelisahanku tentang proses quarter life crisis ini gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin seumuran sama aku atau mungkin menginjak umur 20, buku ini kayaknya akan cocok buat teman-teman baca, karena emang ide awalnya adalah kenapa judulnya pun Overthoughts Overnight, karena aku tuh punya kecenderungan gak bisa tidur setiap malam, resah. Jadi kayak mikirin besok mau gimana, mikirin anjir proyek belum selesai, mikirin apa yang harus dihadapi, kayak gitu-gitulah. Intinya aku punya kecenderungan overthinking setiap malam yang bikin aku susah tidur. Dan daripada aku susah tidur, ya mending aku tulis gitu sih pikiran-pikiran negatif itu. Oke deh, segitu aja videonya. Makasih banyak buat yang udah tonton dan makasih banyak buat yang masih support sampai saat ini, karena aku sendiri nggak nyangka si laboratorium channel YouTube ini ternyata bisa juga loh ada yang nonton. Aku juga bingung sebenarnya. Dan doakan semoga aku tetap bertahan dan konsisten bikin karya, ya mau itu dimanapun. Dan suatu saat mungkin aku pengen banget nyoba collab sama teman-teman semua gitu. Meskipun aku belum tahu jalannya, tapi aku lagi menuju ke arah sana. Ya nggak sih? Bismillah ya, doain. Dan aku juga doain teman-teman semuanya yang mengaku fujoshi dan mengaku fudanshi. Aku pengen kita semua bener-bener buktiin diri bahwa kita tuh lebih dari sekedar fujoshi atau fudanshi doang. Kita adalah apa yang kita mau gitu. Kita juga punya cita-cita, kita punya hobi yang diperjuangkan. Jadi kayak ayo yuk kita sharing project atau kita sharing apa sih yang kalian suka dan hobi-hobi apa dan apa yang bisa kita kolaborasikan di masa depan, kayak gitu. Oke, kalau ada yang mau ditanyain soal bukunya atau ada yang mau ditanyain soal apapun, bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Insya Allah kalau sempat aku jawab. Makasih banyak ya. Dadah. Annyeong.